Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang latihan soal UTBK mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas materi atau soal-soal yang berhubungan dengan fluida statis dan fluida dinamis. Oke, jadi silakan diperhatikan ya, karena di UTBK 2019 ini juga masih termasuk soal HOTS ya, yang kemarin muncul itu sekitar 2 nomor. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mulai dari soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1 ya. Di sini diperlihatkan ada sebuah bola yang massa jenisnya ρ dan massanya m dicelupkan ke dalam air dengan volume bola tercelup setengahnya. Gaya sebesar F diberikan pada bola tenggelam seluruhnya. Jika akibat hal tersebut ketinggian air naik setinggi H dari permukaan awal, maka luas penampang bejana tersebut adalah. Oke, jadi ini masuk materi fluida statis ya. Ini masuk materi fluida statis. Oke. Tapi lebih khusus masuk materi hukum Archimedes pada fluida statis. Oke. Jadi hukum Archimedes itu menyatakan bahwa apabila sebuah benda ya, dicelupkan sebagian atau seluruhnya, maka benda itu akan mengalami gaya apung ya, atau gaya angkat ke atas, yang mana sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Oke ya, sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Kemudian dengan menggunakan konsep dari hukum 1 Newton ini kan bisa sama dengan konsep beratnya benda. Nah, jadi gini, sama dengan konsep beratnya benda. Sekarang kalau kita perhatikan, kita hubungkan ini ya dengan ini. Berarti nanti kita dapati bahwa di sini ada massa jenis fluidanya dikali gravitasinya dikali dengan volume benda yang tercelup. Nah, volume benda yang tercelup kemudian sama dengan massa jenis benda dikali gravitasi dikali dengan volume total benda. Oke. Tetapi yang akan kita pakai konsep di sini adalah volume benda yang tercelup. Ternyata definisi sebenarnya dari hukum Archimedes ini adalah saat kita tekan sebuah benda yang terapung di permukaan zat cair, itu akan mengalami gaya angkat ke atas, namun nanti kalau kita celupkan seluruhnya, permukaan zat cair itu akan naik ya. Berarti nanti asumsinya kita peroleh bahwa volume benda yang tercelup itu sama dengan volumenya air yang naik. Oke. Jadi inilah yang akan kita gunakan konsepnya. Nah, karena di soal ini akibat benda dicelupkan seluruhnya, yang mula-mulanya kan hanya setengahnya, kemudian dicelupkan seluruhnya, permukaan air itu naik setinggi H. Berarti bisa disimpulkan bahwa volume air yang naik ya itu sama dengan volume benda yang tercelup sama dengan setengah dari volume bendanya. Karena yang dicelupkan itu setengahnya, sehingga bisa naik air setinggi H. Oke. Sementara volume air yang naik itu sama dengan luas penampangnya silinder atau wadahnya ini dikali dengan tingginya air yang naik itu sebesar berapa. Karena di sini H, berarti ini kita tulis pakai H. Ini sama dengan setengah dari volume
volume benda. Ini tidak perlu kita uraikan menggunakan volume bola, tetapi kita menggunakan konsep dari bahwa massa jenis benda itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Maka kita peroleh bahwa volume benda itu sama dengan massa dibagi dengan massa jenisnya. Berarti di sini bisa kita ganti menggunakan massa dibagi dengan massa jenis benda. Oke. Sehingga H bisa kita tulis ini A kali H sama dengan M per 2 kali massa jenis benda. Karena di sini massa jenis bendanya adalah rho. Berarti A-nya bisa dituliskan sama dengan massa bagi 2 kali rho kali H. Berarti jawaban yang tepat adalah di opsi Charlie. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Sebuah gelas ukur diisi dengan suatu cairan hingga ketinggian H, kemudian sebuah batu dengan volume V dimasukkan ke cairan itu sehingga tenggelam sepenuhnya. Jika luas penampang gelas ukur itu A dan percepatan gravitasi adalah G, perubahan tekanan hidrostatik di dasar gelas ukur dan di kedalaman setengah H berturut-turut adalah. Oke, jadi ini soal UTBK 2019 ya. Ini masuk materi fluida statis dan berhubungan atau konsep khususnya tentang tekanan hidrostatis. Oke. Jadi penyelesaiannya menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Ini untuk lebih detailnya kita akan gambarkan dulu ilustrasi dari gelas ukurnya. Jadi gelas ukur itu dia menyerupai tabung. Jadi kita gambar saya seperti ini ya. Ini hanya ilustrasi saja. Yang penting mewakili. Kemudian diisi dengan suatu cairan ya. Sehingga nanti setinggi H. Nah, jadi sini nanti cairannya dia setinggi H. Oke, setinggi H. Berikutnya nanti di sini nanti dimasukkan batu ya. Entahlah batunya seperti apa ya. Ya jelasnya dimasukkan batu ke dalam cairan ini. Ini dimasukkan batu ya. Di sini dimasukkan batu. Nah, setelah dimasukkan batu, nanti tinggi permukaan cairannya dia akan bertambah. Ya, dia akan bertambah. Berarti nanti tinggi permukaan cairannya menjadi, misalkan adalah ini H aksen. Oke. Sekarang kita akan uraikan konsep yang bekerja di sini atau yang berlaku menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Rumus dari tekanan hidrostatis itu menyatakan bahwa P sama dengan rho kali G kali dengan kedalaman permukaan, kedalaman dari titik yang ditinjau tekanannya. Berarti nanti kita akan menggunakan konsep yang ini. Yang pertama yang dicari adalah tekanan di dasar gelas ukur. Berarti tekanan mula-mulanya kita misalkan P1 ya. Itu rho kali G kali dengan H. H itu adalah tinggi permukaan mula-mula zat cairnya. Kemudian setelah dicelupkan batunya, nanti tekanannya menjadi P1 aksen yaitu rho GH aksen. Oke. Ini yang ditanyakan adalah perubahan tekanan, berarti delta P-nya di dasarnya berapa? Itu sama dengan P1 aksen dikurang dengan P1. Itu sama dengan rho GH aksen dikurang dengan rho GH. Ini menjadi bisa uraikan rho kali G H aksen dikurang dengan H. Ternyata H aksen dikurang dengan H itu sama dengan selisih dari tinggi permukaan zat cair itu sendiri. Yang ini ya, delta H.
Jadi itu rho kali G kali delta H. Itulah selisih dari atau perubahan tekanan hidrostatis yang terjadi. Rho G delta H. Berikutnya kita akan lihat hubungan dari delta H ini dengan volume batu itu sendiri. Jadi ini kita akan mencari berapakah volume zat cair yang di sini. Volume zat cair yang naik ini sama dengan volume batu ya. Volume batu itu sendiri sama dengan luas permukaan yang dari zat cair yang terbentuk di sini atau yang naik, berarti A dikali dengan tinggi permukaan zat cair tersebut. Oke. Berarti delta H-nya kita bisa peroleh volume dibagi dengan A. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti ini jadi rho G volume per A. Berikutnya kita akan mencari konsep dari atau tekanannya saat kedalamannya di setengah permukaan H ya. Oke, berarti kalau kita uraikan menggunakan konsep yang sama, kita misalkan di titik kedua itu. Berarti P2, tekanan sebelum dicelupkan batu, itu menggunakan rumus rho G. Nah, tinggi permukaan zat cairnya dari titik yang ditinjau atau kedalamannya sama dengan setengah H. Kemudian P2 aksen itu sama dengan rho kali G kali kedalamannya itu setengah H ditambah dengan delta H. Nah, ditambah dengan delta H. Berarti delta P-nya, delta P2 sama dengan P2 aksen dikurang dengan P2. Ini kita peroleh rho kali G kali setengah dari H ditambah dengan delta H, kemudian dikurang dengan rho kali G kali setengah dari H. Ini kalau kita sederhanakan, nanti kita akan peroleh bahwa ini sama ini 0 hasilnya. Nah, yang ini kali ke dalam berarti jadi rho kali G kali delta H. Ternyata ini sama saja dengan tekanan yang tadi. Berarti delta P-nya saat di kedalaman setengah dari H, kita dapatkan rho kali G kali volume per dengan A juga. Nah, nilainya sama. Nilainya atau tekanannya itu perubahan tekanan hidrostatiknya di semua titik itu sama. Mau dia misalkan dia di titik mana saja tidak masalah. Yang berbeda adalah tekanan di setiap titik. Sebelum dicelupkan batu dan setelah dicelupkan pasti akan berbeda karena dia bergantung pada tinggi setelah dicelupkan dan sebelum dicelupkan batu tersebut. Berarti jawaban yang paling tepat untuk opsi ini adalah, untuk soal ini adalah jawabannya alfa. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya di soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini soalnya agak mirip dengan soal nomor 2 tadi ya. Jadi ini soal UTBK 2019. Di sini juga diberikan sebuah gelas ukur, kemudian diisi dengan cair yang massa jenisnya rho. Sebuah bola pingpong di sini sangat ringan dengan volume V, dibenamkan sepenuhnya ke cairan itu, berarti dia masuk ke dalam cairan. Di situ ada percepatan gravitasi G. Nah, ditanyakan perubahan gaya tekan pada dasar gelas ukur akibat dibenamkannya bola pingpong itu adalah delta F. Ditanyakan rapat massa cairan itu adalah. Oke. Jadi setelah ini saya sudah ilustrasikan, ini ada gelas ukur. Kemudian yang ini H adalah tinggi permukaan cairan sebelum dicelupkan gelas ukur. Setelah dicelupkan gelas ukur itu, nanti permukaan cairannya akan bertambah. Nah, bertambah itu nanti tingginya menjadi H aksen ya. Oke, jadi ini konsepnya kita bisa menggunakan konsep tekanan hidrostatis seperti di soal nomor 2. Di soal nomor 2 tadi bahwa kita sudah pahami bersama bahwa tekanan hidrostatis itu sama dengan rho kali G kali H. Oke. Nah, sekarang tekanannya kita cari sebelum dicelupkan bola pingpong. Berarti itu rho kali G kali H. Tinggi permukaannya adalah H. Setelah dicelupkan, itu jadinya P1 aksen sama dengan rho
kali G kali H aksen. Nah, ini kita uraikan, kita kan di sini delta F ada perubahan gaya tekan. Berarti nanti kita bisa menggunakan konsep perubahan tekanan ya. Itu sama dengan P1 aksen dikurang dengan P1 itu ini sama dengan rho G H aksen dikurang dengan rho G kali H. Itu jadinya rho kali G kali H aksen kurang H itu ya, itu sama dengan delta H. Jadi ini dikali nanti delta H. Oke, jadi seperti ini. Kemudian di sini kan ada perubahan tekanan ya. Nah, perubahan tekanan itu bisa kita rumuskan sama dengan perubahan gaya per satuan luas. Ini sama dengan rho kali G kali dengan delta H. Oke. Delta H-nya itu bisa kita uraikan ya. Itu sama dengan volume benda yang tercelup dibagi dengan luasan permukaan yang naik, yaitu sama dengan luas gelas ukur itu sendiri. Diper dengan A. Jadi nanti kita substitusi ke sini, ini menjadi delta F dibagi dengan A sama dengan rho kali G kali volume dibagi dengan luasan. Oke. Kemudian ini kita bisa coret ya. Berarti delta F-nya menjadi sama dengan massa jenis kali dengan V. Berarti massa jenisnya atau rapat massanya sama dengan delta F dibagi dengan G kali V. Jadi jawabannya adalah opsi B. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Jadi ini salah satu soal paket yang lain ya. Jadi di UTBK 2019 itu untuk TKA Sainteknya dia satu materi, bahkan soalnya satu bentuk yang sama, tetapi nanti yang ditanyakan berbeda. Hanya yang perlu diingat adalah konsep yang digunakan itu sama. Karena konsep yang digunakan itu sama, cukup pahami betul konsepnya agar tidak salah menjawab ya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 4. Sebuah balok plastik homogen dimasukkan ke sebuah bejana yang penuh berisi cairan. Jika massa jenis balok 0,96 gram per cm kubik dan massa jenis cairan tersebut 1,2 gram per cm kubik, maka rasio volume balok terhadap volume cairan yang tumpah adalah. Oke, jadi ini soal SBMPTN tahun 2015 ya. Jadi ini konsepnya menggunakan konsep dari fluida statis lagi, tapi tentang penerapan hukum Archimedes. Oke. Jadi ini kasus bendanya yang terapung ya. Jadi ini kalau kasus benda yang terapung, ini ilustrasinya seperti ini. Ada bejana, kita gambarkan seperti ini ya. Kemudian di sini nanti ada permukaan cairan ya. Terus nanti di sini ada balok ya. Ada balok. Terus ini ada tercelup sebagian ya. Oke. Nanti di sini ada gaya berat W, kemudian ada gaya apung. Oke. Dalam posisi setimbang ini bisa kita menggunakan konsep hukum Archimedes ya. Nanti kita uraikan menggunakan hukum 1 Newton. Jumlah gaya yang bekerja dalam posisi timbang harus sama dengan 0. Berarti gaya apung dikurang dengan gaya berat sama dengan 0. Berarti gaya apungnya sama dengan berat benda. Gaya apung itu sendiri sama dengan massa jenis cairan kali volume, kali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Sama dengan berat benda itu sendiri kalau dalam massa jenis berarti massa jenis benda dikali G kali volume total benda. Oke. Ini nanti kita uraikan ya, kita coret G-nya. Masukkan massa jenis cairan, nilainya di sini ada 1,2. Ini 1,2.
kali V celup. Terus ini dia 0,96 ada di soal ya. Dikali dengan volume benda. Oke. Yang dibandingkan adalah volume balok dengan volume cairan yang tumpah. Volume cairan yang tumpah itu sama dengan volume balok yang tercelup. Ya, itu sama saja dengan volume balok yang tercelup. Berarti kita tinggal bandingkan volume balok banding volume benda yang tercelup itu sama dengan 1,2 bagi 0,96. Kita bulatkan, kita kali 100, berarti ini 120 diper dengan 96. Setelah itu, ini kita bagi dengan, sederhanakan lagi, kita bagi 4, dapatnya nanti, ini bagi 4, dapatnya 24. Kemudian ini bagi 4, dapatnya 30. Kita bagi dengan angka 6 ya. Berarti kalau bagi angka 6 ini dapatnya 5. Bagi dengan angka 6 berarti hasilnya 4. Berarti jawabannya adalah volume balok dibanding dengan volume benda yang tercelup atau volume cair yang tumpah adalah opsi Charlie. Oke. Jadi konsepnya seperti itu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 5. Dua jenis fluida dengan rapat massa masing-masing 0,9 dan 0,7 dituangkan ke dalam suatu wadah sehingga salah satu fluida berada di atas yang lainnya. Kemudian sebuah kubus dimasukkan ke dalam campuran fluida tersebut sehingga kubus itu mengapung dengan 50% volumenya berada dalam fluida yang rapat, 20% volumenya tidak tercelup sama sekali, serta sisanya berada pada fluida yang kurang rapat. Berapakah rapat massa benda itu? Oke. Jadi ini soal level yang hot ya, yang lebih hot lagi untuk konsep hukum Archimedes ya. Jadi kita masih bahas tentang fluida statis. Ini konsepnya. Kita gambar dulu ya. Kita gambar saja permukaan cairannya. Karena di sini katakan ada dua permukaan cairan. Oke, kita gambarkan seperti itu. Kemudian di paling bawah ada misalkan dasar dari wadahnya ya. Oke. Ini dasar dari wadahnya. Nah, sekarang perhatikan soalnya ya. Perhatikan soalnya. Di sini dikatakan bahwa sebuah kubus dimasukkan ke dalam campuran fluida tersebut sehingga kubus itu mengapung 50% volumenya berada di dalam fluida. Oke, jadi ilustrasinya itu seperti ini. Terus dikatakan 20%-nya itu tidak tercelup sama sekali. Berarti kalau kita gambarkan nanti ilustrasinya akan tepat seperti ini. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Ini tidak tepat seperti kubus ya. Tapi saya gambarkan seperti ini untuk ilustrasi saja ya. Ini untuk ilustrasi saja. Atau kalau kita mau gambar sedetail itu ya, kita bisa gambarkan seperti ini. Nanti bentuknya seperti ini nanti ya. Ini supaya gambarnya tepat seperti kubus. Oke. Jadi seperti ini. Di dalam soal itu ditentukan bahwa 50%-nya ada di cairan yang ini ya. Ini 50% dari volumenya. Kemudian 20% ada di atas ini. Jadi ini ada 20% dari volume balok tersebut atau kubus tersebut. Kemudian sisanya di dalam fluida yang pertama atau paling bawah. Sekarang perhatikan, ini kan sudah ada 20%, 50%, sisanya berarti 30%. Oke.
Fluida yang paling bawah yaitu fluida yang memiliki massa jenis paling kecil ya. Jadi nanti kita tuliskan di sini fluidanya, massa jenisnya itu fluida yang pertama yaitu 0,9. Nah, yang di sini fluidanya yang kedua yaitu 0,7. Oke. Sekarang kita akan hitung berapakah massa jenis bendanya menggunakan konsep dari hukum Archimedes. Oke. Jadi menggunakan konsep hukum Archimedes bahwa nanti dengan menggunakan konsep hukum 1 Newton kita dapatkan gaya apung yang bekerja pada benda itu sama dengan berat benda itu sendiri. Katanya gaya apung di sini total gaya apung yang terjadi akibat dari cairan yang ada dalam wadah tersebut. Karena di sini cairannya ada 2, berarti nanti gaya apungnya ada gaya apung yang diakibatkan oleh cairan pertama, terus ada lagi gaya apung yang diakibatkan oleh cairan kedua. Berarti ini sama dengan berat benda. Oke, kita masukkan. Karena gaya apung itu kan konsepnya gini. Gaya apung sama dengan rho kali G kali volume celup. Nah, ini jangan dilupa ya. Oke, nah kita uraikan. Ini jadi massa jenis cairan pertama kali gravitasi kali volume benda yang tercelup di cairan pertama ditambah dengan massa jenis cairan 2 kali gravitasi kali volume benda yang tercelup di cairan 2 sama dengan massa jenis benda kali gravitasi kali volume total benda. Oke. Kita masukkan cairan 1 0,9. Gravitasinya bisa kita coret ya. Oke, coret. Volume benda yang tercelup di cairan 1 berapa? 50%. Berarti itu bisa ditulis 50/100 dari volumenya. Tambah massa jenis cairan 2 0,7. Kali yang tercelup di situ 30%-nya berarti 30/100 dari volumenya sama dengan massa jenis benda dikali volume total benda yaitu V. Sekarang berarti kita bisa coret ya. Coret V-nya. Coret. Kemudian ini bisa kita perkecil. Ini bisa perkecil. Oke, berarti menjadi 0,9. 5 bagi 10 itu sisa 0,5 tambah 0,7 kali dengan 3/10 itu 0,3 itu sama dengan massa jenis benda. Oke. 9 kali 5 45 karena 2 angka di belakang koma berarti 0,45 ditambah 7 kali 3 21 2 angka belakang koma berarti 0,21 sama dengan massa jenis benda. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0,66. Itu sama dengan massa jenis benda. Berarti jawabannya adalah error. Oke. Jadi konsepnya gitu. Ini kalau ada 2 cairan ya. Gimana kalau misalkan cairannya ada 3? Tinggal tambah lagi nanti di sini. Fa3-nya untuk cairan ketiga. Jadi konsepnya gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kita lanjut lagi di soal nomor 6. Di soal nomor 6 diberikan air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa yang besar sebesar 40 meter per sekon, maka besarnya kecepatan air pada bagian pipa yang kecil adalah. Oke, jadi ini UMPTN tahun 1995. Ini masuk materi fluida dinamis. Jadi sekarang kita sudah masuk di soal fluida dinamis. Nah, untuk soal ini konsepnya adalah tentang konsep asas kontinuitas ya. Asas kontinuitas. Oke, asas kontinuitas. Sekarang kalau kita gambarkan ujung pipanya, kita ilustrasikan seperti ini ya. Kemudian dia mengecil ya. Nah, jadi seperti ini.
Di sini nanti mengalir air V1 di permukaan pertama, kemudian keluar dengan kecepatan V2 di permukaan yang kedua. Oke. Dengan menggunakan asas kontinuitas, ya, menggunakan asas kontinuitas bahwa debit air yang mengalir, ya, itu di semua titik nilainya tetap atau bisa dikatakan konstan. Nah, itu konsepnya. Berarti debit yang masuk di sini sama dengan debit yang keluar dari sini. Berarti bisa dituliskan debit itu simbolnya adalah Q, berarti Q1 sama dengan Q2. Nah, debit itu sama dengan laju aliran volume atau bisa dituliskan luas penampang dikali kecepatannya. Ini A1 V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Tetapi di sini yang diketahui adalah diameternya. Berarti kita harus menggunakan konsep bahwa luas penampang ini kan bentuknya lingkaran. Itu Pi R pangkat 2 atau sama dengan Pi kali diameter pangkat 2 diper dengan 4. Berarti itu sebanding nilainya dengan diameter pangkat 2. Nah, ini kita masukkan ke sini. Berarti bisa kita tulis ulang bentuknya menjadi D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Oke. Yang dicari adalah di penampang kecilnya yaitu V2. Kita masukkan perbandingannya 1:2 dikatakan di sini. Yang mengalir di pipa berbeda dengan perbandingan 1:2. Berarti yang kecil itu adalah yang 1, berarti yang besar adalah yang 2. Berarti ini 2 kuadrat dikali V1-nya berapa? 40. Kemudian di sini yang 1 kuadrat, ya, perbandingannya 1 kan, dikali V2 yang kita cari. Oke, 2 kuadrat itu hasilnya 4, ini dikali 40. Ini berarti sama dengan V2. Maka V2-nya kita dapatkan sama dengan 160 meter per sekon. Jawabannya adalah E. Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 7. Air terjun setinggi 8 meter dengan debit 10 meter kubik per sekon dimanfaatkan untuk memutar generator listrik mikro. Jika 10% energi air berubah menjadi energi listrik dan G 10 meter per sekon kuadrat, maka daya keluaran generator listrik adalah. Oke, jadi ini masuk materi tentang fluida dinamis, ya. Tetapi nanti dia menggunakan konsep perubahan energi, ya. Kita akan menggunakan konsep perubahan energi. Karena di sini ada efisiensi, ya. Oke, jadi efisiensi itu, ya, efisiensi sebuah mesin sama dengan perbandingan daya yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh mesin dibagi dengan daya input atau masukannya dikali dengan 100%. Oke. Di sini yang menjadi daya input adalah air terjun itu sendiri, ya. Oke. Itu yang menjadi daya inputnya. Outputnya adalah yang kita cari. Nah, sekarang kita akan uraikan dahulu, ya. Daya itu kan sama dengan energi diper dengan waktu. Oke. Energinya di sini, karena di sini air terjunnya jatuh setinggi 8 meter, berarti itu sama dengan energi potensial dibagi dengan waktu. Ini bisa kita uraikan menjadi M, G, H dibagi dengan waktu. Oke. Perlu kita tahu bahwa, ya, massa itu kan sama dengan massa jenis kali volume. Nah, ini masukkan ke sini. Nah, itu jadi dayanya sama dengan Rho kali V kali G kali H dibagi dengan T.
Oke. Sekarang perhatikan ini. Perhatikan volume per waktu. Itu merupakan konsep dari debit. Berarti ini bisa ditulis Q dikali rho dikali G kali dengan H. Itulah daya inputnya. Jadi ini adalah daya input ya. Inputnya yang ini. Kemudian nanti kita masukkan ke sini ya. Kita akan peroleh karena di sini katanya 10%-nya saja. Berarti nanti di sini efisiensinya 10/100 ya, sama dengan daya output yang kita cari dibagi dengan daya inputnya. Q debitnya dikali rho kali G kali dengan H. Oke. Nah, karena di sini sudah diubah dalam bentuk per 100, persennya nggak usah ditulis. Ini jadinya 1/10 sama dengan daya output dibagi debitnya di sini berapa? 10. Berarti ini kali 10 kali massa jenisnya cairan. Nah, cairannya kan bentuk air, berarti ini 10.000 ya, 1000 ya. Dalam satuan kilogram meter kubik. Kali percepatan gravitasi nilainya 10. Kemudian H-nya berapa? 8. Oke, ini bisa kita coret. Coret. Ini 8 ya, sorry. Kemudian ini jadinya kalau kita kali silang menjadi daya outputnya sama dengan 80.000 watt atau setara dengan 80 kilowatt. Jawabannya berarti Charlie. Oke. Jadi konsepnya gitu. Ini soalnya sederhana sih kalau misalkan dipahami dengan baik ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 8. Kita lanjut di soal nomor 8 ya. Ini soalnya sama konsepnya dengan soal nomor 7 tadi ya. Jadi ini tentang konsep fluida dinamis ya. Jadi ini tetap kita bahas tentang fluida dinamis tapi mengenai perubahan energinya. Oke, jadi konsepnya sama dengan tadi, kita bisa uraikan. Nanti efisiensi ya, efisiensi sama dengan daya output diper dengan daya input kali 100%. Oke. Ini efisiensinya dikatakan 25%, berarti nanti di sini 25/100 sama dengan yang ditanyakan daya keluaran, sama dengan nomor yang 7 tadi. Dibagi daya inputnya seperti tadi ya, Q dikali dengan G kali rho kali G kali tinggian ya. Oke. Ini kalau kita uraikan 25/100 sama dengan 1/4. Ini P outputnya dibagi dengan Q-nya, debitnya itu 50. Kemudian massa jenis air nilainya 1000. Kemudian gravitasinya 10. Tinggi air terjunnya 10. Oke. Ini kalau kita kali silang berarti daya outputnya sama dengan 50. Ini kali berapa ini? 1100 berarti 10/5 dibagi dengan 4. 50 bagi 4 itu hasilnya adalah 12,5 kali 10/5. Atau ini sama dengan 1,25 kali 10/6. Ini kan dalam satuan watt. Berarti kalau dalam megawatt ini sama dengan 1,25 megawatt. Karena 1 mega itu sama dengan 10/6. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini diberikan gambar ya, ilustrasi antara waduk dengan generator. Generatornya 1000 watt yang digerakkan dengan kincir angin ya.
kincir air maksudnya, generator hanya menerima energi sebesar 80% dari energi air. Jika generator dapat bekerja normal, maka debit air yang sampai ke kincir adalah... Oke, ini sama konsep dengan nomor 7 dan nomor 8 tadi ya. Kita menggunakan konsep perubahan energi. Ya, ini menggunakan konsep perubahan energi. Jadinya itu pakai efisiensi, itu sama dengan daya output dibagi dengan daya input yang dihasilkan oleh air dikali dengan 100%. Oke. Ini kalau kita uraikan, outputnya dibagi dengan inputnya kan debitnya kali rho kali gravitasi kali H kali 100%. Oke. Di soal dikatakan efisiensinya 80%, berarti di sini jadinya 80/100. Kemudian outputnya yang akan dihasilkan nanti daya listriknya adalah 1000 watt, berarti di sini 1000. Dibagi, ini nggak perlu ditulis lagi ya, karena kita sudah bentuk per 100 di sini, berarti langsung saja debitnya yang kita cari, massa jenisnya cairan atau air itu 1000, gravitasi 10, kemudian ketinggiannya di sini berapa? 10 meter. Berarti kali 10 lagi. Ini kita bisa coret ya, coret. Kemudian ini juga bisa. Nah, sekarang kita kali silang. Berarti Q sama dengan 1 bagi dengan 80 ya, kali silang. 80 kali 10 berarti ini kan 100 oh bisa. 1/80 atau sama dengan 0,0125 meter kubik per sekon. Oke. Yang diminta dalam satuan liter. Berarti kalau dalam satuan liter, debitnya ini harus kita kali dengan 1000. Nah, ini kali 1000 ya. Jadi 0,0125 dikali 1000 ya. Karena kenapa harus dikali 1000? Karena 1 liter itu setara dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik. Berarti 1 meter kubik setara dengan 1000 liter. Oke, jadi konsepnya gini. Berarti ini hasilnya kalau dikali 1000 sama dengan, kalau dikali 1000 itu hasilnya sama dengan 12,5 liter per sekon. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke. Jadi konsepnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 10. Ini kita gambar dulu ilustrasinya ya. Jadi kita gambarkan misalkan gini. Ini ujung pipa pertama. Kemudian di salah satu ujungnya, ujung yang lain ya. Nanti dibuat kerang ya. Yang luasannya kecil. Oke. Ini luasnya A1 sama dengan 616 cm pangkat 2. Di sini ada kecepatannya, nilainya 0,5 meter per sekon. Berikutnya di sini nanti ada A2, V2-nya yang harus kita cari dahulu. Oke, ini kita menggunakan konsep kontinuitas bahwa debit yang masuk di sini sama dengan debit yang keluar. Berarti Q1 harus sama dengan Q2. Ini A1 kali dengan V1 sama dengan A2 kali dengan V2. Nah, ini kita masukkan 616 ya. Kemudian di sini 0,5 V1-nya sama dengan A2-nya kita menggunakan luas lingkaran pi R kuadrat ya. R-nya kan 3,5. Jadi ini 3,5 kita kuadratkan.
Saya tidak ubah satuannya karena ini dia pakai satuan cm kuadrat ya. Ini kali dengan V2 yang kita cari. Oke, ini 616 kalau dikali 0,5 itu hasilnya adalah 0,5 dikali 616. Hasilnya 308. Itu sama dengan, kemudian Pi itu 3,14 dikali dengan 3,5 kali 3,5. Ini kalau dihitung ya, kita ambil Pi-nya 3,14 dikali dengan 3,5 kuadrat, kita akan dapatkan 38, ya ini 38,465 dikali V2. Oke. V2-nya kita peroleh nilainya berarti 308 dibagi 38,465. Itu kita peroleh hasilnya adalah 308 bagi 38,465. Hasilnya kurang lebih 8,0 meter per sekon. Oke. Berikutnya yang akan kita cari adalah yang akan kita cari berapakah debit air ya. Oke, debit air nanti kita menggunakan konsep debit air yang keluar di sini sama dengan volume diper dengan waktunya. Oke. Debitnya itu sama dengan ternyata ini bisa kita langsung tadi ya. Karena Q2 sama dengan Q1 berarti langsung kali saja ini. Tanpa kita cari lagi berapa V2-nya. Ini sama dengan A1 kali V1 ya. Langsung volume diper dengan waktunya. Oke, A1-nya itu 616. Kita kali dengan ini, kita ubah dalam bentuk satuan meter kubik ya, meter kuadrat ya. Berarti kali 10 pangkat negatif 4. Kali kecepatannya 0,5. Sama dengan volumenya dibagi dengan T 5 menit. Berarti 5 menit itu 5 kali 60 detik. Ini kalau dikali 0,5 kali 616, 308 kali 10 pangkat negatif 4. Sama dengan V dibagi 300. Oke. Sekarang kalau kita hitung dikali silang ya. 308 ini kali 3 kali 10 pangkat 2 kan 300 kali 10 pangkat negatif 4. Berarti ini hasilnya adalah coret ini sisa minus 2. 308 kali 3 itu kita dapatkan nilainya adalah 924 kali 10 pangkat negatif 2. Atau hasilnya setara 9,24 meter kubik per sekon. Jawabannya adalah yang paling tepat opsi B. Oke, sebenarnya ini berguna juga sih kita cari V2. Ini tidak ada yang salah ya. Artinya nanti bisa saja kalau soal yang bentuk yang lain, misalkan di paket yang B atau C atau D, karena soalnya kan bukan cuma satu paket, bisa jadi nanti yang ditanyakan adalah kecepatannya. Berarti kita harus uraikan seperti ini. Oke, jadi gitu konsepnya ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 11. Di soal nomor 11 diberikan fluida ideal mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang A di bagian luas pipa pertama ya. Kemudian fluida mengalir melalui dua pipa yang luas penampangnya lebih kecil seperti gambar berikut ya. Ditanyakan adalah kecepatan fluida pada pipa yang luas penampangnya 0,75 A meter kuadrat. Oke. Jadi ini masuk fluida dinamis, konsep tentang kontinuitas. Kita gunakan konsep kontinuitas atau berhubungan dengan debit dari fluida. Konsepnya nanti debit pertama sama dengan jumlah aljabar debit kedua dan ketiga. Berarti ini bisa kita uraikan menjadi
Q1 sama dengan Q2 ditambah dengan Q3. Ini jadinya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 tambah A3 dikali dengan V3. A1-nya sama dengan A, V1-nya adalah sama dengan 2 ya. Ini 2 meter per sekon ya. Ini salah tulis ini ya. Jadi 2 meter per sekon di sini 2. Ini sama dengan A2-nya itu 0,5 A atau setengah dari A. Kemudian dikali dengan V2 nilainya 3. Terus tambah A3-nya 3/4A itu 0,75 3/4A pecahannya ya. Dikali V3. Kita coret A-nya semua. Oke, coret. Kemudian di sini 2, ini 3/2. Terus di sini 3/4 dari V3. Oke. Berarti kita tulis 3/4 V3 itu sama dengan 2 dikurang dengan 3/2. Ini hasilnya 3/4 V3 sama dengan 2 dikurang 3/2. Itu sama dengan 1/2. Oke ya. Sama dengan 1/2. Berarti ini coret 1, coret 2. Berarti V3-nya sama dengan 2/3 meter per sekon. Berarti jawabannya adalah B. Oke, jadi konsepnya gitu. Kalau misalkan cabang pipanya ada 3, 4, oh berarti tinggal tambah aja. Tambah Q4, tambah Q5, dan seterusnya. Yang jelasnya, jumlah debit air yang masuk di titik cabang sama dengan jumlah debit air yang keluar dari titik cabang. Oke, konsepnya gitu. Oke, karena itu prinsip dari kontinuitas, artinya kontinu, tetap ya nilainya. Nilai debitnya tetap di setiap titik cabang ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 12. Suatu jenis fluida dialirkan melalui sebuah pipa panjangnya L mendatar dan luas penampang ujungnya sebesar A. Jika ujung yang lain luas penampangnya setengah A, maka yang tidak mempengaruhi kontinuitas fluida tersebut adalah. Oke, ini tentang konsep kontinuitas suatu fluida ya. Artinya konsepnya debitnya itu konstan. Oke, nanti kita uraikan. Jadi misalkan gini, ini ujung pipa pertama. Kemudian dia mengecil. Ujung pipanya jadi seperti ini. Ini adalah A, ini setengah A. Yang ditanyakan manakah, maka yang tidak mempengaruhi kontinuitas fluida tersebut adalah, oke, kontinuitas maksudnya debitnya ya. Jadi debit itu merupakan atau disimbolkan biasa Q sama dengan volume per dengan waktu ya. Atau bisa dihubungkan dengan ya luas dikali kecepatan. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalau dihubungkan di sini luas penampang itu sama dengan pi R kuadrat atau pi diameter pangkat 2 dibagi 4 gitu ya. Berarti kemudian volume itu sendiri juga luas penampang dikali dengan panjang dari pipa tersebut. Berarti yang tidak mempengaruhi jelas adalah delta, karena ini mempengaruhi, ini mempengaruhi, ini mempengaruhi. Lebih-lebih ini ya. Oke. Jadi jawabannya adalah delta yang tidak mempengaruhi kontinuitas suatu fluida. Oke. Karena di sini kalau A-nya berbeda pasti dia lebih kencang. Jadi konsepnya gitu. Ini soal UTBK 2019 ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 13.
Perhatikan soal nomor 13 ya. Ini bentuk soal UTBK 2019 yang tipe hostnya. Di sini diberikan sebuah kerang baling-baling untuk menyiram rumput memiliki 3 ujung. Setiap ujung memiliki penampang yang sama dan menyemburkan air dengan debit D yang sama seperti gambar berikut. Luas penampang tiap-tiap ujung adalah A, jika dapat massa air adalah ρ, dan torka total yang bekerja pada kerang baling-baling adalah torsi. Tahu ini simbolnya tahu ya. Maka jarak setiap ujung keran dari sumbu putar sama dengan Oke. Ini masuk konsep fluida dinamis ya. Konsepnya fluida dinamis, namun dia berhubungan dengan konsep torka ya. Oke, konsep torka. Torka itu sama dengan torsi atau sama dengan momen gaya. Jadi ini sama dengan konsep namanya momen gaya biasa kita kenal. Oke. Jadi di sini ada pernyataannya, torka total yang bekerja pada keran baling-baling adalah torsi ya. Jadi torka totalnya itu sama dengan tau, itu sama dengan torka pertama ujung keran pertama ditambah dengan torka ujung keran yang kedua ditambah dengan torka ketiga ya, yang ujung keran ketiga. Dikatakan debitnya sama. Oke, berarti ada pernyataan. Debitnya sama. Ini kita bisa uraikan. Ini berarti F1 dikali dengan R. Karena rumus dari momen gaya itu sama dengan F dikali R sin alfa ya. Oke. Jadi ini rumusnya. Tetapi di sin alfanya di sini 90 derajat ya. Ya, dia 90 derajat ini. Sudut dia dibentuk itu 90 derajat terhadap sumbu rotasinya. Makanya sin 90 hasilnya 1 tidak ditulis di sini. Ditambah nanti F2 dikali dengan R. R-nya itu sama ya, sudah dikatakan tadi R-nya sama. Ditambah dengan F3 dikali dengan R. Oke. Kemudian di sini luas penampang tiap-tiap ujung adalah A. Debitnya sama. Debitnya sama berarti otomatis juga bekerja gaya yang sama ya. Ini bekerja gaya yang sama. Sehingga ini kalau gaya yang sama bisa ditulis F dikali R ditambah F dikali R tambah dengan F kali R sama dengan 3 kali F kali R. Oke. Kita sudah punya torkanya ya. Oke. Kemudian setelah itu ini kita uraikan ya. Gaya pada fluida dinamis itu sama dengan setengah dari rho V kuadrat ya, dikali dengan luas. Oke. Kita bisa menggunakan konsep ini. Ini diperoleh di konsep hukum Bernoulli ya. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti torkanya sama dengan 3 kali setengah rho kali kecepatan dikuadratkan dikali dengan luasannya kemudian dikali dengan R. Oke. Sekarang perhatikan di sini kan ada debit. Debit itu rumusnya luas dikali V. Oke. Ini kita ganti dengan D ya karena di soal dia katakan del. Nah, ini jadi A kali V. Oke. Terus kalau saya kuadratkan berarti ini jadinya A kuadrat kali V kuadrat. Oke, berarti ini nanti bentuknya nanti menjadi itu hasilnya torsinya sama dengan 3/2 kali rho ya. Kemudian V kuadrat kali A
Itu kita jadikan seperti ini, V kuadrat kali A kuadrat dibagi dengan A kali dengan R ya. Oke, berarti ini sama dengan 3/2 dari rho V kuadrat kali A kuadrat sama dengan D kuadrat ini ya. Oke, dibagi dengan A dikali dengan R. Ini torsinya. Kemudian, karena yang ditanya adalah jarak setiap ujung keram berarti R. Maka R kita peroleh hasilnya, ini kita kali silang. Kalau kita kali silang dapatnya 2 kali torsi kali dengan A bagi 3 kali rho kali dengan diameter pangkat 2. Itulah jawabannya, berarti yang paling tepat adalah opsi B. Oke. Jadi cara kerjanya seperti itu ya, konsepnya gitu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi di soal terakhir ya, soal nomor 14. Suatu keran baling-baling untuk menyiram rumput laut. Rumput memiliki 3 ujung seperti gambar berikut. Setiap ujung memiliki penampang yang sama, menyemburkan air dengan debit yang sama, dan memiliki jarak yang sama dengan sumbu putar. Ketika digunakan untuk menyiram rumput, mendadak salah satu ujung tersumbat, tetapi debit total tidak berubah. Jika torka total sebelum salah satu ujungnya tersumbat adalah R, ini bukan R ya, tapi torsi, torka total setelah salah satunya tersumbat adalah, oke, ini soal UTBK 2019 juga. Ini materinya itu sama atau konsepnya sama dengan soal nomor 13. Jadi ini bisa kita gunakan konsep, ini dia bahas tentang debit ya, atau bahas juga tentang, akan kita gunakan konsep hukum Bernoulli ya. Oke. Untuk gaya pada aliran fluida ya. Oke. Kita gunakan gaya pada aliran fluida. Yang pertama nanti kita uraikan, karena di sini dia katakan torka berarti berhubungan juga dengan torka atau biasa disebut dengan momen gaya. Atau biasa disebut juga torsi. Nah, itu sama aja. Sekarang kita uraikan dulu untuk torsinya. Torsi yang pertama, jadi itu kita tulis dulu sebelum tersumbat. Oke. Sebelum tersumbat, torsinya itu sama dengan 3 kali F1 kali R ya. Kenapa 3 kali di sini? Karena di sini ada 3 gaya yang bekerja ya, di masing-masing dia punya keran dan gayanya itu sama. Oke. F1 menunjukkan sebelum tersumbat ya. Kemudian F1 sendiri itu gaya aliran air ya, itu sama dengan kita bisa gunakan setengah dari rho V kuadrat dikali dengan luasannya. Nah, ini V kuadrat ini sama dengan V1 ya. Oke. Ini bisa diubah. Kita hubungkan dengan debit menjadi setengah dari rho kali debit kuadrat ya, debit yang pertama, artinya debit sebelum tersumbat ya, dibagi dengan A. Ini F1-nya yang sebelum tersumbat. Berarti nanti kita dapatkan torsinya sebelum tersumbat itu setara dengan 3/2 dari rho kali debit sebelum tersumbat dibagi dengan debit masing-masing kerannya ini ya. Debit masing-masing kerang, ini D1, ini D1, ini D1 sebelum tersumbat. Kemudian ini diper dengan A. Oke. Berikutnya debit totalnya itu tetap itu sama dengan 3D1 sebelum tersumbat. Berarti debitnya masing-masing keran sebelum tersumbat itu sama dengan debit total diper dengan 3. Oke. Berikutnya kita akan uraikan
setelah tersumbat. Jadi setelah tersumbat itu kita akan peroleh hubungannya nanti sama dengan nanti di sini torsi yang kedua atau torkanya sama dengan, karena salah satunya tersumbat berarti sisa 2 yang berfungsi. Yang ketiga tidak berfungsi, berarti nantinya di sini 2 kali F yang sekarang ya dikali R. Oke. Ini juga F yang sekarang itu sama dengan setengah dari rho V-nya yang sekarang dikuadratkan kali A. Ini diubah lagi setengah dari rho debitnya yang sekarang masing-masing keran diper dengan A. Berarti nanti torsi yang keduanya setelah tersumbat itu torka totalnya sama dengan, kalau kita masukkan ini ke sini ya, kita akan dapatkan nilai dari torkanya sama dengan rho kali diameter masing-masing setelah tersumbat diper dengan A. Oke. Sementara untuk debit totalnya ya, kan tersisa 2, berarti sisa 2 D2 saja. Oke. Berarti D masing-masing, debit masing-masingnya itu setelah tersumbat sama dengan debit total per 2. Oke, setelah itu kita bandingkan ya. Kita bandingkan torka yang pertama banding torka yang kedua. Itu sama dengan, kita ambil saja besaran yang berubah karena di sini massa jenis dan luasnya sama tetap ya. Berarti kita bandingkan 3/2 dari D1 kuadrat dibanding dengan D2 kuadrat. Ini sama dengan 3/2. Kalau saya bisa tuliskan menjadi seperti ini. D1 banding D2 dikuadratkan. Berarti hasilnya menjadi 3/2 kali dengan D1-nya sama dengan D/3 diper dengan D2-nya D/2 dikuadratkan. D-nya kita bisa hilangkan, coret ya, karena hasilnya 1. Kalau saya di sini 3/2. Kemudian 2 naik ke atas dikuadratkan 4. 3 dikuadratkan 9 tapi turun ke bawah. Ini bisa kita cerot ya. Cerot sisa 3. Cerot sisa 2. Berarti ini 2/3. Di sini torsi satunya itu sama dengan tau per torsi kedua. Maka torsi kedua itu bisa ditulis 3/2 dari torsi yang pertama. Berarti jawabannya adalah yang paling tepat opsi B. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya untuk materi lain. Untuk materi fluida cukup sampai di soal nomor 14. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.